Sobat Yureka, jadi hari ini kita sedang bersama kakak-kakak alumni 81 Jakarta. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai mengenai kewirausahaan digital. Kenalan dulu yuk sama kakak-kakaknya. Halo Sobat Yureka, perkenalkan nama aku Naura Sabita Wibowo. Sekarang aku ngambil jurusan kewirausahaan di SBM ITB. Salam kenal. Oke teman-teman, salam kenal, aku Priya Ramadewa, biasa dipanggil Abi, dan sekarang aku lagi kuliah di Sistem Informasi UI. Oke, halo semuanya, aku Kezia Emanuela, biasa dipanggil Kezia. Sekarang kuliah di Universitas Indonesia, ambil jurusan Ilmu Politik. Nah, kalau tadi kita udah kenalan sama kakak-kakaknya, sekarang kita cari tahu yuk cerita kakak-kakaknya tentang kewirausahaan digital di pengalaman kakaknya apa? Gimana boleh cerita-cerita yuk? Boleh nih dari Naura, karena Naura ini yang paling berpengalaman di sini. Boleh. Kalau terkait kewirausahaan digital ya, mungkin kalau dari pengalaman aku sendiri, kewirausahaan itu udah sesuatu yang mungkin aku minatin ya dari kecil. Mungkin kalau banyak banget teman-teman biasanya pasti dulu mah udah familiar dengan kalau cewek-cewek tuh slime gitu ya. Itu kayaknya banyak banget orang-orang yang mulai jualannya tuh itu karena dulu emang booming banget. Nah aku salah satunya kebetulan dulu suka jualan slime juga. Nah tapi di zaman itu kan berarti bukan yang digital digital banget ya, lebih ke kayak berdagang aja gitu. Terus pas aku SMP itu aku decided to open my online shop itu lewat Shopee. Jadi di zaman itu lumayan udah booming lah di digital kayak aku ingatnya itu di 2020-an itu banyak lah di TikTok yang kayak my small business gitu-gitu. Jadi kayak di situ tuh orang-orang buka toko Shopee itu udah kayak normal gitu di fase itu. Itu terus kayak pas lanjut di SMA kebetulan alhamdulillah diamanahin jadi presiden direktur sebuah student company dari SMA 81 Jakarta namanya Sivasco. Dan buat produknya sendiri itu lebih ke sustainable fashion. Kita ngebuat produk tas atau aksesoris lainnya dari band. Dan di situ kewirausahaan digitalnya sangat diterapin ya, soalnya kita udah belajar handle sosial media sendiri, website sendiri, dan penjualan-penjualannya lewat digital, berbasis digital. Terus di akhir-akhir juga kami develop suatu kayak virtual augmented reality gitu. Jadi di situ elemen digitalnya ini lumayan kuat. Nah, kalau pengalaman aku sih so far kayak gitu. Kalau buat di kuliah ini aku lumayan lanjutin yang online shop aku jualan beberapa barang juga di mirip-mirip juga sih sama pas aku SMP itu jualan aksesoris juga gitu. Mungkin boleh yang lain? Kalau aku pribadi sebenarnya mirip Naura, kayak dari kecil itu udah sering jualan juga dari SD dulu tuh. Kayak kalau ke sekolah tuh bawa barang dagangan, dulu tuh aku jualan puding, terus jualan alat tulis dan segala macamnya. Nah terus itu SD doang, berarti di SD. Nah ketika masuk ke SMP tuh aku kayak punya apa ya, bisnis. Kalau dulu kan cowok-cowok kan suka main game. Nah aku tuh kayak jualan top up buat game gitu. Nah itu tuh kayak menurutku tuh pengalaman pertama banget mulai masuk ke yang digital, karena di situ ibaratnya kan kita berurusan sama game yang bentuknya digital. Terus kedua juga promosinya itu juga lewat sosmed. Jadi itu sangat manfaatin banget kalau dari situ juga belajar tentang kewirausahaan digital gitu. Nah terus waktu SMA nih alhamdulillahnya ya sama nih kayak Naura sama Kezia juga gabung ke Sivasco dan di bagian production, dan itu belajar banyak banget tentang gimana sih ngebentuk produk itu yang nyaman buat orang-orang gitu. Dan ketika kuliah ini sekarang kebetulan aku juga lagi jalanin bisnis dan ada bareng Naura juga, itu bimbel gitu, dan itu kelasnya kayak bentuknya online gitu. Terus itu di promosinya juga sama lewat sosial media, dan itu tuh banyak banget ngajarin tentang kewirausahaan itu. Sekarang udah mulai berkembang, nggak kayak zaman-zaman dulu yang mungkin promosinya itu nggak lewat sosial media kayak gitu sih. Coba kalau dari Kezia gimana? Nah, kalau misalnya tadi mereka berdua juga udah ada pengalaman dan emang udah tertarik, aku sendiri kebalikannya. Aku tuh dari SD, dari kecil tuh emang gak ada tertarik untuk ngambil ranah-ranah bisnis. Kayak gak mau, pokoknya gak mau jualan kayak gitu. Nah,
Nah tapi akhirnya setelah masuk SMA terus ikut student company-nya juga kita bertiga sama si Vasco, akhirnya aku kayak mulai kebuka kalau misalkan ternyata peluang bisnis tuh kedepannya lebih bagus gitu dibanding pekerjaan-pekerjaan yang lainnya juga. Dan juga apalagi tentang digital juga lebih belajar banyak kalau misalkan melalui digital, apalagi kewirausahaan digital tuh lebih menghasilkan dan kedepannya tuh akan terus ada gitu sih. Nggak usah deh Kak. Oh iya Kak, kalau dari pengalaman Kakak tadi, banyak dari kita tuh sebenarnya belum banyak yang tahu tentang bedanya kewirausahaan digital dengan yang konvensional. Boleh dong Kak kasih tahu apa itu bedanya antara kedua itu? Coba ya. Wirausaha. Oke, mungkin lebih ke bahas definisi kewirausahaan dulu kali ya. Kalau kewirausahaan itu kan pada dasarnya entrepreneur itu artinya mengambil resiko ya. Ada intrapreneur, ada entrepreneur. Kalau intrapreneur itu bisa di kayak kamu jadi karyawan perusahaan itu bisa disebut intrapreneur juga ketika kamu mengambil resiko untuk perusahaan kamu. Kayak misalnya kamu manajer nih, terus kayak kamu ada proyek, ide proyek, dan itu kan kayak mungkin beda lah sama yang dilakuin sama perusahaannya biasa, itu udah bisa disebut sebagai intrapreneur. Jadi kayak kewirausahaan itu artinya gak cuman bisnis gitu sih, lebih ke kayak dia artinya lebih luas dari itu. Nah kalau entrepreneur sendiri itu artinya eksternal, jadi kayak dia memang mengambil resikonya sendiri dan biasa disebut wirausaha gitu. Itu kalau misalnya kewirausahaan ya. Tapi kalau menurut aku sendiri bedanya kewirausahaan dan kewirausahaan digital itu lebih ke mengikuti perkembangan zaman aja sih. Karena kalau berdagang kan dari dulu tuh udah pasti ada ya kegiatan jual beli gitu, dari peradaban manusia lama pun juga ada. Cuman dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi, dengan adanya digital itu kewirausahaan itu lebih saturated dan lebih kebantu oleh teknologi itu. Kayak misalnya zaman sekarang produk itu nggak harus secara fisik gitu kan. Produk itu kan di zaman sekarang bisa sebuah jasa, bisa sebuah apa, dan bisa sebuah ada yang namanya sekarang produk digital. Kayak misalnya buka les tapi bentukannya tuh cuman video dijual drive-nya, itu bisa. Itu jadi kayak dengan perkembangan digitalnya tuh produknya juga berubah gitu loh. Jadi yang awalnya konvensional bisa berubah ke hal-hal yang lain. Nah terus contohnya juga kalau misalnya lebih ke arah misalnya jasa nih. Kalau misalnya dulu mungkin susah ya, jasa tuh harus ketemu dulu. Kayak misalnya dokter harus ke rumah sakitnya dulu. Kalau zaman sekarang kan perkembangannya ada Halodoc kan. Bisa lewat online, bisa chatan aja sama dokternya. Jadi kayak dia, menurut aku kewirausahaan digital tuh bedanya dia lebih bisa membuka peluang, lebih membuka peluang sih. Karena pada dasarnya kan wirausaha itu mengambil resiko dan melihat peluang. Jadi dengan adanya digital, peluangnya lebih luas karena perkembangan zaman ini. Gitu sih kalau dari aku. Kalau dari aku paling nambahin, kalau sebenarnya produk digital itu ya, apalagi kan aku kuliahnya ini berhubungan sama IT, jadi banyak banget dapat pandangan bahwa produk digital itu sebenarnya lebih luas lagi gitu. Kayak misalnya produk digital itu nggak sebatas kita kayak bisa bikin website gitu, tapi ternyata desain dari website itu sendiri atau sebutannya UI UX itu bisa diperjualbelikan juga gitu. Terus juga sekarang itu banyak di IT itu kayak bermain sama data gitu. Jadi ada istilahnya data science, dan itu sekarang banyak banget kayak orang-orang yang ngebuka, mungkin orang-orang yang berilmu tuh kayak ngebuka jasa misalnya buat ngolah data suatu perusahaan, atau misalnya ngebikin AI itu sendiri segala macam kayak gitu-gitu. Jadi sekarang produk digital itu semakin berkembang luas gitu sih dibanding dulu-dulu. Kalau dari Kezia gimana? Nah teman-teman, kalau misalnya ke aku tentang kewirausahaan salah banget nih. Tapi mungkin kalau misalnya kayak ditanya kewirausahaan konvensional sama kewirausahaan digital, dari yang aku tahu tuh lebih ke, bener banget tadi kata Naura, kalau misalnya dimana tuh perbedaannya tuh sama, nggak ada. Dimana karena tetap aja ngikutin perkembangan zaman, cuman kalau misalnya perbedaannya sendiri, konvensional tuh lebih yang kayak, kalau dari pandangan aku ya, kayak dia tuh masih yang nawarinnya tuh secara manual, yang kayak nawarin orang ke orang, door to door, kayak gitu. Tapi kalau misalnya digital, lebih meluas, bahkan misalkan orang jualan di satu kota bisa dapetin ke orang di kota lain tuh bisa dapet produk yang ada dijual di kota itu doang. Nah itu makanya kalau misalnya digital tuh lebih bisa mencakup ke semua daerah atau ke orang-orang lain yang pengen, tapi kalau misalkan secara konvensional tuh masih terbatas kayak gitu. Wah, berarti intinya kalau kewirausahaan digital itu lebih memudahkan dan peluangnya lebih jauh ya Kak? Nah, kan sekarang ini udah banyak banget media sosial yang bisa kita gunakan untuk promosiin barang-barang produk digital kita nih Kak. Boleh nggak sih Kak
kasih tahu strategi pemasaran yang baik dan benar itu untuk pemula gitu gimana Kak? Oke, kalau ngomongin strategi pemasaran digital itu sebenarnya kalau menurut aku balik ke produknya itu sendiri ya. Kayak misalnya contoh mungkin ada orang yang justru menjual dirinya sendiri gitu loh. Bukan menjual dirinya sendiri tapi kalau influencer lah. Influencer itu kan berarti dia menjual image dia dong. Berarti dia itu kayak, berarti promosinya lebih ke kayak fokus ke dirinya sendiri. Misalnya dia sifatnya seperti apa, daily life-nya seperti apa. Contoh-contoh yang terkenal mungkin kayak Rachel V-nya itu kan orang-orang percaya ya sama Rachel V-nya karena mungkin suka ngeliatin konten dia sama anak-anaknya atau kayak berarti mereka dia suka sama orangnya gitu. Tapi kalau misalnya secara produk atau jasa, berarti kan itu Rachel V-nya menjual secara tidak langsung jasanya kan sebagai influencer. Brand-brand tuh pengen endorse ke Rachel V-nya karena dia sudah mempunyai hal image yang menjual gitu. Jadi itu kalau menjual jasa bisa seperti itu. Kita harus fokus ke kayak nunjukin ke audience, oh aku nih orangnya kayak gini, Rachel V-nya nih nunjukin kalau dia punya anak 2, terus suka masakin dia bekal, berarti kan bisa jadi membuka peluang buat produk-produk kayak yang jual bekal itu bisa nge-endorse ke Rachel V-nya. Itu kalau dia menjual jasa gitu kan. Kalau misalnya menjual produk berarti kita harus pertama kenalin produknya dulu karena kadang orang-orang itu lebih sangat terfokusnya tuh pada pemasarannya itu sendiri tanpa mikirin produknya. Karena di zaman sekarang tuh orang-orang lebih kayak fokusin ke marketingnya sih aku lihat. Cuman produk itu nggak boleh ditinggalin juga sih. Menurut aku itu kayak satu kesatuan dengan pemasaran. Karena kalau produknya ada yang produknya biasa aja tapi marketingnya bagus, orang-orang jadi pengen beli. Ada sebaliknya produknya bagus tapi karena pemasarannya kurang, mungkin ada yang beli tapi dikit gitu. Contohnya mungkin ada misalnya tukang gorengan yang terkenal banget nih, misalnya contoh di Pondok Kelapa. Itu kan dia tanpa promosi orang-orang udah beli ke dia dong. Tapi tujuan ada pemasaran itulah ketika misalnya contoh ada risol enak di Pondok Kelapa, dia pemasarannya bagus, brandingnya lebih oke gitu, terus dia jadi lebih banyak yang beli dibanding risol-risol yang konvensional. Jadi mungkin pemasaran di sini perannya tuh lebih ke untuk nge-enhance produknya itu sendiri, tapi harus disesuaikan sama pilihan produknya gitu. Buat strategi pemasaran yang tepat menurut aku juga harus tahu audiensnya sih. Kayak misalnya contoh kecilnya si risol itu berarti dia udah tahu nih orang-orang di dekat Pondok Kelapa ini sukanya risol seperti apa, itu secara simpelnya sih. Jadi dia tahu brandingnya harus gimana. Misalnya orang-orang tuh ternyata sukanya isian risol yang gak bosenin gitu. Jadi dia ada yang rasa carbonara atau yang kayak apa. Jadi dari produknya itu menyesuaikan, baru pemasarannya berarti dia kayak nyebar pamflet, nyebar yang kayak oh ini rasanya unik nih. Jadi kayak dengan adanya pemasaran itu orang-orang jadi lebih condong ke risol dia. Nah tapi on a bigger scale mungkin menurut aku strategi pemasaran yang ampuh adalah ketika dia memang berhasil menjualnya tuh secara soft selling sih menurut aku. Karena kayak storytelling yang bagus, contohnya mungkin kita ambil perusahaan yang udah ada lama ya di Indonesia, contohnya Paragon. Dia produknya banyak ya, ada Wardah, ada Kaf gitu-gitu. Kalau dari segi produk kan banyak ya sekarang skincare ada di Indonesia, dari Cina pun juga ada yang lebih murah mungkin harganya. Tapi Paragon ini udah bertahun-tahun tetap sustain lah di Indonesia, kan masih banyak ya dari dulu yang pakai Wardah sekarang juga masih setia pakai Wardah. Menurut aku itu ada dampak dari pemasarannya juga. Wardah ini kayak storytellingnya pertama, misalnya Wardah dia halal beauty gitu, dia brandingnya halal beauty, terus target marketnya yang muslim-muslim ataupun orang-orang yang bukan muslim tapi dia sukanya yang natural, yang halal. Jadi kan orang-orang kalau maunya kayak gitu, oh udah pasti pilihnya Wardah. Jadi pertama menurut aku punya unique selling propositionnya dulu si Wardah ini. Jadi dia kayak halal nih, makeupnya halal, makanya orang-orang pengen belinya Wardah seperti itu contohnya. Terus kayak strategi pemasaran menurut aku juga yang bagus adalah yang dia bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman itu sendiri. Karena kalau kita perhatikan Wardah itu kan dulu sebenarnya marketingnya lebih ke kayak targetnya lebih ke orang dewasa kali ya. Dia marketingnya yang kayak cuman di toko-toko yang kayak nyebarin brosur gitu-gitu. Tapi kalau kalian perhatiin sekarang, Wardah itu udah mulai ngikut pasar ke arah Gen Z. Dia kayak ngebuka aku nggak tahu di mana, tapi kayak mungkin di Pik kali ya. Dia ngebuka di pantai itu kayak ada kursi-kursi pantainya dia namain Wardah, terus kayak ada booth-booth pop up yang lucu-lucu dan orang-orang kan zaman sekarang suka foto-foto ya. Jadi
NFT itu contohnya dia mengikuti perkembangan zaman. Jadi si Wardah ini walaupun ada bertahun-tahun, dia tidak kelelap, tidak bangkrut karena dia juga beradaptasi ke perkembangan zaman. Gitu sih kalau dari aku. Oh, berarti intinya itu kita harus meriset pasar terlebih dahulu Iya, ya, betul, Kak? harus riset pasar. Kalau dari Kak Abi sendiri? Nah, sebenarnya aku banyak setuju sama Naura. Sebenarnya kayak aku mau nambahin aja, mungkin teman-teman ada banyak yang belum tahu kalau ketika kita ngelakuin riset pasar itu banyak kayak analisisnya gitu, kayak apa ya, kayak framework analisisnya lebih ilmiah. Kayak misalnya ada analisis yang market itu kayak ada TAM, ada SAM, ada SOM. Terus ada juga kita bisa ngebagi segmen dari customer itu misalnya dari secara demografis yang mencakup kayak usianya, terus juga kita bisa melihat dari psikografis dan segala macamnya. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini tuh nonton sini misalnya awal mulanya pengen bikin bisnis kecil, itu penting banget buat tahu marketnya, terus mungkin kita ngeliat tren sekarang kayak gimana, nah terus baru kita berusaha buat nyiptain produk yang unik gitu. Kita analisis kompetitornya dulu kayak gimana, terus kalau misalnya kita punya kelebihan, itu tuh udah jadi langkah pertama dari strategi marketing yang bakal ampuh gitu, karena seunik-uniknya produk kita tuh pasti bakal lebih menang gitu. Nah, kalau misalnya produk kita udah unik, barulah kita berusaha marketingnya itu dengan cara yang sekarang juga mengikuti perkembangan zaman gitu. Nah, ini aku ambil contoh juga kayak yang Naura bilang tadi, aku kan buka bimbel. Nah, dulu tuh caraku mulai itu karena dulu aku main Twitter gitu, terus kayak rame karena sering bikin pembahasan soal kayak gitu. Nah, awal mulanya tuh dari situ, karena aku sering bikin pembahasan soal di Twitter, orang-orang tuh mulai naruh kepercayaan bahwa Abi ini bisa gitu loh buat matematika, bisa ngajarin, bisa mungkin punya ilmunya lah gitu. Nah dari situ karena kepercayaan orang, pas aku buka bimbel tuh ada aja yang join gitu. Terus buat mulai awalnya itu aku buka kayak kelas gratis gitu. Jadi biar orang-orang tuh tahu nih gimana sih misalnya produk yang aku tawarin, jasa yang aku tawarin. Ketika mereka udah nyobain dan merasa cocok, dari situ ntar baru mulai kayak ini ada nggak nih yang mau private berbayar gitu. Ntar pelan-pelan orang-orang kayak ngerasa oh iya belajarnya ternyata enak ya kalau kayak gini. Setidaknya kalau private kan gak rame-rame, jadi mereka bayar buat jasa yang lebih enak, lebih private gitu. Dan mungkin di situ aku ngerasa bahwa kayak oh ini tuh marketing yang aku jalanin berhasil gitu, karena ada apa ya, kayak keterlibatan emosinya juga gitu dari mereka yang awalnya ngerasa nyaman terus pelan-pelan ditarik kayak gitu. Kalau dari aku sih sebenarnya kayak gitu aja sih. Kalau dari Kezia sendiri ada nggak pandangan lain? Dari aku nggak ada karena semuanya disampaikan. Jadi kita next aja. Next aja ya, Kak. Tadi kakak tuh mention kayak kita harus membangun kepercayaan ke customer. Nah, cara kita ningkatin atau membangun personal branding kita ke customer itu gimana sih, Kak? Nah, ini kayaknya kakak tetap banget ini. Iya. Kalau sebenarnya dari aku sendiri sih cara biar customer percaya kan itu bangun dari personal branding dulu tadi yang kayak Abi bilang kan, maksudnya dari pengalaman Abi pun itu udah membangun personal branding dari Abi sendiri yang ada di Twitter, dimana dia kayak berbagi catatan soal, jadi di personal branding dia kayak wah nih orang pinter nih, terus itu percaya banget nih orang-orang kalau misalnya Abi tuh ngerjain pelajaran-pelajaran itu bisa, jadinya orang-orang juga pergi ke Abi kan. Nah kalau misalnya dari yang aku ambil contoh tuh lebih ke arah misalkan kayak Rizuka Ari, tahu kan? Rizuka Ari tuh kalau misalkan menawarin produk, itu tuh dia kayak beneran seceria itu dan beneran yang kayak bawel kayak gitu kan. Dan personal brandingnya dari dia sendiri. Nah terus habis itu jadi ketika dia bikin usaha dia sendiri, waktu itu dia bikin usaha sunscreen kalau nggak salah. Nah jadinya tuh orang-orang udah percaya karena pada saat dia ngepromosiin tuh dia yang kayak bener-bener buat orang-orang yang nonton tuh percaya sama dia kayak gitu. Nah kalau misalkan dari aku sendiri sih personal branding tuh caranya dibangun gimana? Caranya tuh adalah temuin karakter kita sendiri dulu gitu loh, karakter kita tuh kayak gimana, apa karakter kita tuh pendiam atau yang emang nyampeinnya tuh bisa pelan-pelan, bahkan nyampein pelan-pelan pun bisa aja dilihat sama orang kan gitu. Bahkan ada kayak beberapa selebgram atau influencer yang kalau nyampein pelan-pelan tuh orang-orang jadi kayak wah dia nyampeinnya lembut banget nih, enak banget didengar, jadi orang tuh lebih memperhatikan dan jadi lebih percaya kayak oh kalau misalkan dia beli barang ini, kalau misalkan dia pakai barang ini berarti gue percaya nih sama dia kayak gitu kan. Nah terus habis itu kalau misalkan karakternya, misalnya aku tuh karakternya kan kayak ceria, bawel, terus kayak gak bisa diam. Nah terus habis itu kalau misalnya di TikTok aku tuh yang kayak beneran ngepromosinya tuh dengan suara gede, kencang, kayak gitu kan. Jadi kayak orang-orang tuh ngeliat aku jadi kayak, ah nih Kezia nih, kayak gitu kan.
Jadi sebenarnya emang tergantung dari orang atau penontonnya sendiri sih, pendengarnya sendiri, lebih ke arah pendengar tuh yang sukanya orang yang kayak gimana. Kalau misalnya pendengarnya juga suka yang kayak orang cerewet bawel, berarti dia menemukan aku. Kalau misalnya dia sukanya orang yang pendiam, ya berarti dia cari orang lain gitu sih. Ada nggak guys? Kalau dari aku pribadi, ini ngelanjutin kisah yang tadi sih. Sebenarnya awal mulanya tuh komen Twitter itu karena kalau aku tuh sebenarnya pengen banget bisa konten itu di TikTok kayak Kezia lah ibaratnya. Cuman masalah ini aku rada pemalu, terus nggak bisa seinteraktif Kezia lah pokoknya. Kayaknya orang-orang di TikTok tuh kan yang content creator kayak mereka tuh yang interaktif, bisa pokoknya tuh yang gaya bicaranya tuh oke banget lah gitu. Nah karena aku ngerasa nggak bisa nyampe ke situ, jadinya aku berusaha ibaratnya mau punya branding itu dari tulisan gitu. Jadi kalau di Twitter kan ibaratnya kita nggak perlu bikin video, tapi kita bisa mulai dari menulis karena aku sendiri ngerasa punya kemampuan buat nulis, jadi aku mulainya dari situ. Nah dan kenapa aku milih jalan kayak gitu? Awal mulanya itu sebenarnya karena aku ngerasa sebenarnya orang pinter di sini udah banyak gitu, ibaratnya di Indonesia tuh orang pinter banyak banget, tapi kayak orang yang mau nolong orang tuh masih jarang gitu, kayak mau berbagi ilmu. Nah dari situ aku berusaha ngambil pasar yang ibaratnya jarang itu, dan ya alhamdulillah sih di Twitter rame dan banyak yang support juga sih gitu. Coba Kak dari Naura. Nah mungkin kalau Kezia sama Abi udah punya nama di TikTok dan di X, jujur aku sama kayak Abi sih, sebenarnya aku pengen menjadi kayak Kezia yang di TikTok gitu, tapi sebenarnya gak bisa juga. Jadi kayak menurut aku personal branding tuh emang harus kenalin diri sendiri. Jadi kayak kalau kamu emang gak nyaman di platform ini, atau kalau kamu sifatnya kayak gini, menurut aku gak usah dipaksain. Jadi kayak gak usah misalnya kita pengen banget kayak Reizuka Ari, terus jadi kita yang tadinya nggak se-energetik itu kita maksa banget nih buat kayak senyum terus di kamera, itu menurut aku jadinya nggak natural juga. Tapi kalau pengalaman aku personal branding tuh jujur aku malah karena aku so far tuh pengalamannya tuh nggak pernah yang kayak ngejual personal aku udah terbiasa ngejualnya hasil aku aja. Orang-orang tuh percaya sama aku, tapi bukan karena ngelihat aku juga sih, tapi ngelihat hasilnya gitu loh. Karena kayak mungkin karena emang personal branding aku belum nyampe ke kayak percaya diri di depan kamera, dan menurut aku it's okay. Jadi kayak nggak usah maksain kita harus ngikutin orang lain yang kayak pengennya depan TikTok atau gitu-gitu. Nah contohnya kayak Abi tadi, kayak mungkin dia merasa tidak nyaman di kamera yang kayak di TikTok yang harus ada mukanya, berarti dia terjunnya ke Twitter. Dan menurut aku itu langkah yang cerdas ya, karena dia kalau di Twitter kan berarti nyamannya nulis aja gitu, dan orang-orang bisa baca tweetan dia. Terus kayak Kezia tadi kan dia nyamannya depan kamera, jadi dia fokusnya ke konten TikTok, dan menurut aku itu ampuh juga buat orang-orang kenal dengan personal branding kita sendiri. Nah kalau dari aku juga personal branding tuh menurut aku ngaruh banget di segala hal, bukan cuma di bisnis doang. Kalau segampangnya kalau kamu personal brandingnya bagus, orang-orang tuh bisa percaya kamu dengan apa aja gitu loh. Lebih ke kayak secara peer bisa mungkin ditawarin magang, atau kayak sesimpel ditawarin posisi di organisasi. Jadi menurut aku membangun personal branding tuh udah wajib sih di zaman sekarang, karena di zaman sekarang itu kan orang-orang tuh persaingannya ketat ya untuk segala hal, di bidang kerja lah, di bidang apa. Tapi di sini maksudnya personal branding itu nggak harus lewat media sosial juga, bisa secara offline juga, kayak saat kamu bertemu dengan orang lain, saat kamu menyapa, saat kamu bekerja di suatu organisasi, itu kayak do your best, karena kamu tuh gak akan tahu kapan hal yang kamu lakuin di saat itu tuh ngaruh di masa depan. Bisa jadi kamu kayak, oh ini organisasi kecil, kepanitiaan kecil, tapi di saat itu tuh kamu gak do your best, orang-orang tuh bakal ngeliat itu, dan kayak personal branding kamu tuh bakal kayak gitu, oh ini orang yang misalnya ninggalin pekerjaan. Jadi kan kedepannya orang-orang gak percaya buat kamu ikut organisasi kan, atau di kepercayaan lainnya. Jadi menurut aku personal branding itu udah wajib sih di zaman sekarang, dan itu gak cuma lewat sosial media doang, bisa lewat secara offline juga, dan secara di media sosial juga, gak harus di platform yang sama. Misalnya di platform yang sekarang booming TikTok, jadi semuanya orang brandingnya ke TikTok gitu. Jadi kayak menurut aku personal branding itu udah wajib banget sih. Karena kalau dari aku pribadi juga ngerasain, mungkin pengalaman pribadi aku, kalau di bisnis aku kan lumayan, aku open investor ya. Jadi kayak investor aku tuh kalau nggak percaya sama aku kan dia nggak mungkin naruh duit dong. Jadi menurut aku ngaruh di situ juga sih. Jadi kayak itu ngaruh banget. Berarti kayak bagaimanapun kepribadian kita, banyak cara kita menyalurkan hasil kita, produk kita itu, atau personal branding kita ke banyak hal ya kan, di berbagai ranah gitu ya. Nah
kita bahas tentang branding, media sosial dan lain-lain. Sekarang ini kan lagi booming banget yang namanya AI ya Kak. Nah gimana sih kita memanfaatkan AI untuk bisnis digital? Nah dari AB nih, sesuai bidangnya ya Kak. Oke, jadi sebenarnya mungkin kita memahami dulu AI itu apa, atau artificial intelligence. Jadi AI itu sebenarnya kayak kecerdasan buatan gitu. Jadi dia itu bisa mengerti lah bahasa manusia dan bisa menyampaikan informasi yang sebenarnya dia pelajarin sendiri gitu. Misalnya dari sumber-sumber atau data-data yang di-training buat melatih si AI-nya itu gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita bicara di bisnis digital, sebenarnya manfaatin AI itu bisa dari sesederhana mungkin kita pakai ChatGPT. Nah, kayak aku tuh kan juga bantuin bisnisnya ibuku gitu. Nah, di situ tuh ibuku tuh sering minta bikinin kayak caption misalnya buat jualan gitu. Nah, itu sebenarnya aku lumayan manfaatin AI buat hal-hal sesederhana kayak gitu. Karena dengan manfaatin AI itu menurutku banyak banget waktu yang bisa kita hemat gitu. Kayak misalnya kita mau ikut lomba bisnis gitu, kita mau ngelakuin risetnya segala macam, kita butuh teman buat ibaratnya tukar cerita gitu. Misalnya kita punya ide bisnis, terus kita butuh pandangannya gimana sih gitu di mata sosial mungkin. Nah itu bisa banget kayak sesederhana kita ngobrol sama GPT gitu. Nah itu sebenarnya bentuk paling sederhana. Tapi sebenarnya kalau di luar AI kayak misalnya secara teknologi secara umum itu banyak banget yang bisa dipakai ke bisnis digital. Misalnya ada yang namanya ERP atau Enterprise Research Planning. Jadi itu tuh kayak semacam software yang digunain sama perusahaan untuk kayak ngelola perusahaannya, misalnya dari divisi HR-nya, finance-nya, dan itu semua terkoneksi dalam satu software gitu. Nah sebenarnya itu juga bisa diimplementasikan ke UMKM. Kayak misalnya mereka itu punya sesederhana misalnya satu drive, Google Drive gitu, isinya tuh lengkap, ada semua terkoneksi bagian-bagian dari divisinya. Atau misalnya sekarang itu juga kita ada yang kayak aplikasi namanya buku kas. Di situ kita bisa nyatet keuangan kita dan bahkan ada analisisnya gitu. Nah sebenarnya tuh yang penting dari AI ini tuh sebenarnya lebih ke arah analisisnya gitu. Kalau misalnya kita punya data, misalnya data penjualan gitu-gitu, tapi kalau kita nggak bisa menginterpretasikan datanya tersebut, itu bakal percuma gitu. Karena sebenarnya di balik data-data penjualan itu sebenarnya banyak kayak kayak makna tersembunyi buat kita itu nemuin pola baru gitu biar bisnis kita itu bisa lebih berkembang. Nah sebenarnya kayak aplikasi-aplikasi sekarang kayak buku kas itu juga udah ada kayak analisisnya gitu, misalnya cara keuangannya gitu-gitu. Nah itu sebenarnya penting banget buat nentuin arah bisnis kita ke depan kayak gitu. Mungkin ada yang mau jadi siapa dulu nih? Dari Naura. Kalau misalnya AI itu menurut aku nggak ada pengalaman yang kayak secara teknikalnya, tapi kalau aku pengen nge-share itu tentang secara ethikalnya juga sih, ethical menggunakan AI, karena menurut aku di zaman sekarang tuh udah marak banget penggunaan AI dan mostly ada yang bagus dan mostly menurut aku ada yang ke arah negatif. Karena kalau personal aku, brand aku yang dari 2020 itu lebih ke arah seni ya, kayak seni gitu. Terus kalau yang sekarang aku lumayan kayak rekrut ilustrator, udah ada 3 dan itu semuanya aku kasih loyalty fee. Jadi setiap aku jual produk, per produknya itu mereka dapat persenan. Jadi kenapa aku nggak bayar langsung yang kayak satu desain misal berapa ribu, karena aku sangat concern dengan artis in general. Kayak aku tuh pengen seniman di Indonesia itu lebih dihargai. Makanya ketika aku ngasih royalty fee itu setiap produk yang aku jual mau sampai kapanpun tuh pasti mereka dapat uangnya juga. Itu pertama, dan itu hubungannya sama AI. Kenapa? Karena di zaman sekarang AI itu udah digunakan banget untuk secara desain ya. Karena sekarang kan AI udah bisa buat gambar, udah bisa buat gampang lah itu, dan orang-orang banyak juga yang memperjualbelikan itu padahal cuman itu dari AI gitu. Nah itu pertama. Dan keduanya, tapi ada contoh juga ketika AI digunakan untuk hal yang baik. Contohnya ada waktu itu aku di kelas di kuliah aku didatengin sebuah startup, dia itu AI, tapi dia AI untuk menghidupkan sejarah-sejarawan yang sudah meninggal. Jadi kayak karena ini secara etisnya tuh orang-orang yang sudah meninggal itu takutnya dibebanin perannya ke orang aktor aktor konvensional ya, membuat film secara konvensional, itu takutnya mereka ada beban yang kayak perannya orang-orang yang dulunya misalnya pahlawan Indonesia gitu-gitu. Nah startup ini perannya adalah menggunakan AI untuk membuat animasi
untuk museum-museum di Indonesia, dan menurut aku itu bagus banget. Dan kedua itu menggunakan AI-nya menurut aku secara ethical. Kenapa? Karena mereka emang ada tujuan jelas kenapa mereka menggunakan AI, dan AI-nya itu pun juga buatan mereka sendiri gitu loh. Jadi kayak nggak cuman yang kayak GPT ngebuat gambar terus lu jual sebagai produk digital. Soalnya di zaman sekarang produk digital tuh udah banyak banget yang pakai AI tapi dia jual ulang gitu. Itu pertama secara etikal. Nah contohnya juga AI ini bisa banget membantu sih kalau misalnya digunakan dengan baik. Contohnya kata Abi tadi yang kayak sekedar ngobrol sama GPT, itu kamu bisa dapat ide campaign, bisa dapat ide konten-konten di TikTok, konten tanya aja kayak ChatGPT, aku pengen bikin konten TikTok nih 10 hari, temanya kayak gini-gini. Dan menurut aku itu valid untuk digunakan ya, karena memang itu kan untuk nge-brainstorming. Tapi yang orang-orang gak ngerti zaman sekarang adalah AI itu bisa bahaya ke diri kita sendiri ketika kita kebergantungan. Jadi dengan adanya AI bukannya malah bikin tambah pintar, tapi malah tambah bodoh karena kita udah terbiasa apa-apa dilayarin sama AI. Banyak orang yang menggunakan AI tapi dia nggak ngelihat ulang hasilnya kayak gimana. Jadi critical thinking dia lama-lama hilang. Sebenarnya itu yang bahaya ketika menggunakan AI di dalam bisnis, ketika kita juga langsung percaya pada hasil AI tanpa kita validasi dulu dari otak manusia gitu. Karena mau gimana pun otak manusia itu pasti lebih canggih ya daripada AI. Dan kedua yang otak manusia punya dan AI tidak punya adalah perasaan. Dan menurut aku empati ini, feeling itu juga sangat sangat dibutuhkan di kewirausahaan digital. Kenapa? Karena menurut aku sebuah AI itu nggak akan bisa paham 100% apa yang kebutuhan manusia itu butuhkan. Jadi misalnya kalian pengen nge-marketing sebuah produk kalian, pengen ngebikin produk sendiri, tapi kalian ucuk-ucuk ngedengerin AI nih kayak, oh aku pengen buat ini, GPT buatin dong produknya kayak gimana. Itu kan GPT nggak 100% paham dong kondisi manusia itu sekarang gimana. Jadi kayak dengan kamu tetap menerapkan tetap mempekerjakan otak manusia, itu kamu bakal lebih sukses bisnisnya, karena itu hal yang memang tidak bisa dibantu 100% sama AI. Jadi kalau menurut aku AI dalam kewirausahaan digital itu ya pisau bermata dua sih, bisa ngebantu, bisa juga tidak membantu. Itu gimana orangnya aja yang ngegunain AI-nya gitu. Yap, lagi-lagi ini aku cuma nambahin aja. Sudah, aku setuju banget sama yang dibilang Abi sama Naura, kalau misalkan sebenarnya AI dalam pembuatan juga bisnis dan gitu itu juga membantu banget. Jangan cuma bisnis tapi kayak dalam kuliah, sekolah aja itu membantu banget kan. Bahkan dalam sekedar perasaan manusia aja untuk memvalidasinya aja tuh ke ChatGPT, ya itu sayang kan. Nah, kalau misalnya tadi aku setuju banget kayak misalnya kayak butuh ide bisnis, terus butuh ide konten untuk dari produknya sendiri kan bisa banget tanya AI. Tapi lagi-lagi tuh kadang AI nggak ngerti gimana pasarnya kan, kayak gimana caranya caption yang udah kita taruh dalam konten untuk produk kita tuh menarik perhatian dari masyarakat. Karena tuh kalau misalnya aku kadang suka iseng kayak ngecek aja, coba bikinin konten dong, konten promosiin ini gitu kan. Tapi kayak kalimatnya tuh kadang gak nyambung aja dari kalimat satu ke kalimat dua di ChatGPT-nya itu. Jadi makanya kalau misalkan emang manusianya cuma ngandelin AI doang yang kayak tok AI langsung di post, itu malah justru kadang kebaca banget kayak ini orang AI dan jadi nggak tertarik kayak gitu. Dan kalau misalkan dari aku sendiri sama juga tadi kayak yang dibilang Naura, kayak kalau misalkan pemikiran, kalau dibilang AI bisa menggantikan manusia itu enggak sama sekali, karena lagi-lagi enggak sepenuhnya AI itu bisa membaca pikiran dan hati manusia gitu sih. Jadi intinya itu apa ya Kak, cara kita menggunakan AI-nya itu bagaimana ya Kak? Bisa aja kita gunain AI itu sebagai referensi lalu kita kembangkan kan, sama aja kita tetap menggunakan pikiran kita. Nah terakhir deh Kak, ini terakhir untuk kita, tips and trick digital marketing untuk pemula. Apa aja, boleh apa aja, mau dari yang kita AI tadi, dari pengalaman Kakak juga nggak apa-apa, boleh. Kayaknya aku duluan karena takutnya aku jadi kayak gak tahu lagi nih kalau misalnya mereka udah nyampein. Nah kalau misalnya tips dari aku digital marketing, tapi sebenarnya jujur aku kayak masih gak ngerti-ngerti juga karena aku pun kayak buat konten dan segala macam itu masih berantakan. Tapi aku bisa ngomong tips yang pertama tuh kalian harus tentuin dulu niche-nya anjay. Sorry guys, maksudnya tentuin dulu niche-nya. Jadi kayak kalian tuh mau bahas topik apa di dalam suatu konten atau hal yang mau kalian
kalian perbuat kayak gitu. Karena kalau misalkan kayak konten-kontennya itu isinya topiknya berbagai macam, gak bakal kebaca juga sama masyarakat Indonesia, sama teman-teman yang nonton kayak gitu. Jadi kalau misalnya seandainya kita, misalkan aku ambil contoh konten TikTok, kita velocity, terus habis itu ada day in my life, terus habis itu ada konten study, belajar, itu kan tiga-tiganya kan langsung. Nah itu pasti bakalan yang kayak orang yang ngeliat tuh ingetnya kayak, oh ini konten study udah next, terus pas dilihat lagi, kok dia velocity-an next lagi. Jadi kayak orang tuh gak inget misalnya kayak, oh kalau misalkan velocity-an aku inget ini nih, kayak siapa Yuki kan kontennya tuh selalu velocity kan. Jadi orang tuh langsung inget, oh dia velocity nih, berarti kalau misalkan aku mau buat velocity aku larinya ke dia. Jadi makanya paling tips yang pertama tuh adalah tentuin dulu topik apa yang mau kamu ambil. Terus kalau misalnya dalam bidang bisnis digital marketing itu sendiri, ya itu lagi-lagi maksudnya apa yang kira-kira dibutuhin sama masyarakat di dalam aplikasi yang mau kalian terus-terusin untuk konten kayak gitu. Misalkan contoh kayak di TikTok lebih ke make up, nah yaudah kan bikinnya produk make up yang dimana dipromosinya di make up itu sendiri. Terus habis itu kayak sekarang lebih ke masalah lingkungan kan masyarakat, nah yaudah buat yang kayak sustainability, terus habis itu dipromosiinnya dengan cara angkat tentang sustainability itu sendiri kayak gitu sih. Oke, kalau misalnya digital marketing, menurut aku marketing kan ada banyak aspek ya, tapi kalau ketika kita fokus ke digital, berarti kita harus pertama balik-balik lagi ke apa yang kita jual sih, produknya apa, apakah itu produk, apakah secara fisik atau secara jasa. Terus kayak menurut aku tergantung ke scale bisnisnya juga. Kayak contohnya misalnya kalau abang-abang gorengan kan, berarti kan dia jualnya ke yang deket-deket situ aja kan, misalnya Pondok Kelapa gitu, nggak mungkin dia post di TikTok, ya mungkin sih, cuman berarti kan targetnya yang nonton bisa jadi di pulau lain gitu kan. Jadi menurut aku kalau misalnya scale-nya kecil ya berarti marketingnya fokus ke kayak ya udah sebarin broadcast di grup WhatsApp emak-emak, di grup WhatsApp RT, di grup WhatsApp RW. Misalnya nih kayak misalnya nggak buka gorengan ya, misalnya kayak rumahan nih, jualan puding. Jadi nih siapa yang mau gitu kan. Tapi dengan ada perkembangannya online itu kan berarti bisa ada produk-produk yang dikirim secara online kan, lewat paket, lewat JNE, lewat JNT gitu-gitu. Tapi kan gak semua produk bisa kayak gitu kan. Ada yang gak tahan lama, ada yang kayak emang bisanya dijualnya offline aja gitu. Terus kalau misalnya secara yang lain juga, misalnya kita ambil aja teman-teman yang pengen ngejual produknya sendiri gitu. Pertama tahu platformnya dulu sih menurut aku. Kalau misalnya kalian jualnya kadang perbedaan dikit seperti Shopee atau Tokopedia itu kan sebenarnya beda targetnya. Ada yang bilang Shopee itu yang gunain cewek, ada yang bilang Tokopedia itu yang pakai cowok. Itu banyak yang bilang kayak gitu, tapi ternyata secara penelitiannya juga seperti itu. Ada datanya kalau misalnya yang Shopee itu yang pakai cewek, Tokopedia yang pakai cowok. Misalnya Abi pakai Tokopedia. Dua-duanya kayak kalau Kezia pasti Shopee. Nah, kalau aku juga pasti pakai Shopee, dan aku kenal banyak teman cewek yang pakai Shopee. Jadi balik ke situ, misalnya produk kamu tuh fokusnya ke cewek apa ke cowok. Kita pilih platformnya Shopee dulu deh karena pengen ke cewek gitu. Terus balik lagi juga ke itu kan e-commerce ya, tempat untuk menjualnya. Di e-commerce itu juga ada marketingnya sendiri. Misalnya di Shopee ini ada yang namanya keyword. Keywordnya tuh kayak misalnya kamu pengen jualan makeup gitu. Berarti namanya search engine optimization, itu bisa berguna di Shopee, bisa berguna di Instagram, bisa berguna di media sosial lainnya. Itu artinya kayak kata kunci yang kamu cari gitu loh. Orang-orang tuh misalnya orang cari makeup, dia biasanya tuh nge-searchnya kata kuncinya apa di TikTok, apakah foundation, apakah concealer. Jadi di Shopee itu sekedar sesimpel kamu nulis produknya itu apa, itu sebenarnya ngaruh juga, itu termasuk marketing. Dan kedua, kamu masang produk etalesnya itu seperti apa. Apakah menarik, gambarnya tuh menarik atau enggak, itu juga part of marketing. Part of identity brandnya kamu tuh seperti apa gitu. Terus kalau misalnya kita ke platform Facebook gitu, misalnya Facebook kan dia lebih ke orang tua ya, lebih ke dewasa, orang tua yang jarang main HP lah, tapi karena dari dulu adanya Facebook, dia nyamannya pakai Facebook. Itu biasanya kalau di Facebook tuh juga banyak yang jualan, cuman berarti marketingnya tuh beda. Kenapa? Karena Facebook itu lebih interaktif. Biasanya orang tuanya tuh malah komen gitu loh, kayak misalnya dia nge-post aku jualan puding nih, terus momsnya di bawah tuh komen mau 1, mau 2, mau 3, jadi dia tuh interaksinya beda. Jadi pertama menurut aku harus cari tahu dulu platform yang cocok untuk bisnis kamu tuh apa. Contohnya kayak Abi tadi kan dia les gitu kan, cocoknya di Twitter gitu. Terus kalau misalnya Kezia pengen jadi influencer gitu, dia cocoknya biasanya di TikTok. Kenapa? Karena TikTok itu kan
lebih gampang untuk dikenal ya dibanding Instagram. Karena dia TikTok kan sistemnya for you page ya, FYP. Jadi kalau video kamu bagus, dia akan naik ke orang-orang yang bahkan gak follow kamu gitu contohnya. Jadi kalau di TikTok tuh lebih gampang untuk memulai menjadi content creator. Jadi menurut aku pilih platformnya dulu karena secara digital marketing, platform digital kan banyak ya, banyak media sosial, banyak e-commerce gitu. Terus secara digital marketing juga menurut aku adalah yang penting yang kata Kezia tadi bilang niche, itu kalau di brand namanya brand identity. Jadi kayak identitas brand kamu tuh positioningnya mau apa di masyarakat. Kayak misalnya kamu jualan makeup, tapi makeup kamu ini beda nih, makeupnya tuh khusus banget untuk orang-orang yang berjerawat. Jadi kan dia targetnya tuh jelas kan, untuk orang-orang yang berjerawat. Jadi karena udah ada foundationnya, karena udah ada topik utamanya nih makeup untuk berjerawat, segala konten-konten kamu ke bawahnya itu setiap hari bakal fokus ke situ. Jadi menurut aku kalau di secara pemula ya, kalau pemula kan berarti scale bisnisnya masih kecil ya, masih kayak usaha rumahan gitu. Itu fokus ke apa yang bisa kamu reach dulu sih. Misalnya kalau di bisnis juga itu kan ada 3F ya. 3F itu adalah orang yang pertama kali membeli produk kamu. Ada friends, family, sama fools. Nah, friends ini kan berarti orang-orang di sekitar kamu ya, teman-teman kamu. Terus kedua, family itu pasti keluarga kamu pasti beli duluan lah ya produk kamu. Ketiga itu fools. Fools itu artinya orang-orang di sekitar kamu atau yang kayak baru ngebuka page Instagram kamu nih. Oh, udah tertarik sama produknya, dia langsung beli. Maka dibilang fools. Kenapa? Karena brand kamu belum gede, tapi dia udah tertarik sama produk kamu. Nah, karena ada 3F ini, target pertama saat kamu memulai bisnis, kamu tuh harus fokus puasin mereka dulu. Karena menurut aku secara pribadi seseorang yang emang udah membangun usahanya dari kecil, itu kamu harus gak bisa langsung gede gitu loh go-nya. Gak bisa yang kayak aku pengen langsung ke Jakarta di semua orang Jakarta beli produk aku. Bisa, tapi asal modal kamu gede. Secara modal uangnya mendukung untuk marketing yang gede, bayar Instagram ads bisa 1 juta lah setiap hari. Itu kalau modal kamu gede. Tapi kalau modal kamu terbatas, which is yang tadi buat pemula, kamu fokus aja ke teman-teman di sekitar kamu dulu, ke sekolahan, kamu fokus ke atensinya mereka dulu. Karena menurut aku walaupun kamu jualan nih, misal kamu jualan di sekolah, gak orang pasti pengen beli, bukan kayak otomatis kayak oh aku jualan teman-teman aku bakal support. Nyatanya nggak kayak gitu, orang-orang tuh nggak sepeduli itu zaman sekarang. Nah jadi kamu juga harus dapetin atensi mereka juga, walaupun itu teman kamu gitu. Lah sama ke keluarga, walaupun mereka keluarga kamu tuh harus nge-treat mereka profesional sebagai customer. Misalnya saudara kamu yang jauh beli produk kamu pertama kali, kamu tanya ini feedbacknya apa, ininya apa. Jadi kayak jangan nganggap mereka mentang-mentang keluarga kamu tuh bakal baik-baikin kamu dan bakal support kamu terus. Karena menurut aku mindset kayak gitu itu ngebuat kamu usahanya nggak berkembang, karena kamu usahanya berputar di situ-situ terus dan ngandelin teman-teman yang bakal beli mungkin karena buat support kamu doang, bukan karena suka sama produk kamu. Seperti itu sih. Terus kalau misalnya secara setelah kamu udah dapetin marketnya ini, kamu pengen scale up ke usaha kamu lebih luas, baru masuk ke secara targetingnya digitalnya ke audience yang full itu, orang-orang yang bakal gak kenal kamu sama sekali tapi pengen beli produk kamu. Itu caranya gimana? Balik lagi ke brand identity itu. Ketika kamu nyasarinnya misalnya orang berjerawat, pertama kita mulai dari teman-teman kita nih yang dia kulitnya berjerawat, boleh nih aku promosiin ke teman aku, mau gak gitu. Terus kalau udah dapat validasi dari mereka, oh ini produknya bagus, dari keluarga juga bagus, berarti kamu nih udah produknya ini udah fit ke pasarnya nih. Oke, udah pede sama produknya, kamu lanjut promosi ke targeting ke fulls itu, tapi fullsnya juga harus difokusin. Berarti orang-orang yang berjerawat gitu. Terus ketika kalian udah bisnisnya tuh di tahap yang kayak oh udah pede nih sama produknya karena keluarga gue beneran suka, bukan yang kayak cuma dukung gue doang. Kamu udah berani up ke social media, identitas brand kamu tuh ngaruh di situ. Ketika kamu udah masukin testimoni dari keluarga, masukin testimoni dari teman-teman, itu ngaruh ke kepercayaan customer. Karena di zaman sekarang juga digital marketing itu ngaruh banget ke storytelling. Kenapa? Karena kalau kamu perhatiin beberapa brand seperti Humans itu kan lokal ya Indonesia, dan dia awalnya pun juga start small ya, pasti dari kecil. Tapi kenapa Humans ini benar-benar nge-boom lagi dan nge-boom banget dan jadi parfum yang paling terkenal ya secara lokal, aku bisa bilang
itu karena mereka punya storytelling, karena mereka udah punya brandingnya sendiri, Humans, parfum lokal yang kayak menuju ke natural scent atau lain-lain gitu. Jadi kayak orang-orang tuh jadi ingatnya tuh Humans terus ketika ngomongin parfum lokal. Nah, ketika ada Humans, contoh lagi ketika ada Humans nih udah paten di Indonesia, ada juga brand parfum lain yang pengen masuk ke pasar. Contohnya ada yang namanya Project 1945. Itu parfum tapi dia rasa-rasa parfumnya, varian-varian parfumnya itu berdasarkan pulau-pulau di Indonesia. Makanya judulnya 1945, itu tahun kemerdekaan Indonesia gitu. Jadi kayak misalnya ada varian Bali, varian Jakarta, itu kan berarti dia masuk ke market lokal Indonesia di saat udah ada Humans dong. Saat udah ada Humans, tapi dia tetap sukses, gak gagal. Karena kenapa? Karena dia membedakan dirinya dari kompetitor, dari pesaingnya. Humans identitasnya ini, dia identitasnya fokus ke rasa-rasa di Indonesia, seperti itu sih. Jadi kayak balik lagi ke identity, terus kayak tahu platformnya apa, terus ketika misalnya udah di tahap-tahap mau scale up lagi, itu bisa baru ketika kamu udah ngumpulin modal nih, udah lumayan modalnya banyak, terus pengen kamu ngebesarin bisnisnya, baru kamu bisa ngeluarin modal itu untuk iklan, untuk bayar influencer. Jadi menurut aku secara kamu memulai bisnis dari awal, untuk pemula itu jangan fokus ke kayak iklannya mahal, harus bayar ini, karena banyak kok bisnis yang bisa sukses walaupun dia modal pemasarannya tuh nggak ada, kecil bahkan nggak ada, karena dia udah tahu aja nih cara ngepost kontennya kayak gimana, nge-reach marketnya gimana, sesimpel nge-share ke grup WA kalau itu targetnya udah pas banget. Misalnya kamu jual mukena, terus kamu ngirim WA-nya ke ibu-ibu pengajian, kan itu udah pas banget ya marketnya. Jadi sesimpel ngirim broadcast WA itu menurut aku bisa ngaruh asal targetnya tuh tepat. Jadi kayak jangan, kalau sebagai pemula tuh pikirannya tuh jangan kayak marketing tuh mahal nih, butuh iklan, butuh endorse influencer. Karena di zaman sekarang tuh pasti kayak gitu ya, brand-brand muncul awal tuh pasti langsung dar-der-der nge-endorse semua influencer. Tapi ketika ada beberapa brand yang misalnya dia nge-endorse semua influencer di TikTok, terus kayak di TikTok tuh orang-orang malah jadi skeptis, ini brand skincare baru, terus dia nge-endorse-nya terus kayak template gitu loh. Nah, misalnya aku pakai ini karena ini, jadi influencernya tuh udah di brief banget, malah justru kadang kayak gitu bisa backfire, bukannya malah sukses udah ngeluarin duit mahal untuk nge-endorse 10 influencer, tapi karena dia nggak testing ke pasar dulu, nggak yang kayak ngevalidasi produknya ini bagus dulu atau enggak, malah orang-orang jadi trust issue kayak ini mah iklan doang gitu. Jadi menurut aku digital marketing tuh sama seperti tadi AI ya, dia pisau bermata dua. Ketika dia disalahgunakan menurut aku bisa backfire dan malah ngebikin produk kamu itu gak laku. Tapi kalau digunakan dengan baik ya itu pasti bisa nge-boost penjualan banget. Itu sih kalau dari aku. Oke, kalau dari aku sebenarnya aku tadi kepikiran tiba-tiba ada satu case menarik dari metode marketing yang lagi viral sekarang. Mungkin tahu film Sore kan? Nah, ya Sore itu sebenarnya kan awal dari web series yang dibikin sama Tropicana Slim. Nah, itu tuh menurutku ternyata kan dipikir sebagai strategi marketing yang oke banget itu dari Tropicana Slim, karena ngebikin web series yang kayak Sore gitu dan terkenal. Dan ternyata pas aku buka komen di YouTube itu banyak banget orang-orang yang responnya positif, kayak mereka senang bahwa endorse kayak Tropicana Slim itu nggak ditunjukin banget, tapi lebih ke ceritanya. Jadi kayak marketingnya tuh soft gitu-gitu. Nah, sekarang tuh kalau yang kulihat tuh orang-orang lebih senangnya marketingnya yang soft. Kayak influencer tuh sekarang mulai di briefingnya tuh buat ngepromosin produk tuh yang soft gitu. Misalnya mereka bikin cerita, bikin drama gitu. Misalnya kan sekarang banyak content creator bikinnya POV segala macam gitu kan. Nah itu di tengah-tengahnya ntar ada iklannya gitu-gitu. Itu menurutku sih soft banget kayak gitu. Nah, dan sekarang orang-orang banyak yang senang kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mulai bisnis dan mau mulai buat promosi, itu bisa dimulai dari yang soft-soft kayak gitu. Nah terus sama menurutku jangan lupa juga untuk kolaborasi, karena kolaborasi ini menurutku salah satu ide buat bisnis kita lebih bisa berkembang gitu. Karena misalnya kita punya sosial media gitu, terus kita punya ngeliat brand lain gitu yang misalnya punya pasar yang beda dari kita gitu. Dengan misalnya kita collab itu bisa menggabungin dua segmen yang berbeda gitu. Jadi kita punya jangkauan pasar yang lebih luas kayak gitu sih. Kayak misalnya nih di bisnis minggu aku ini ada Nawan bukannya tuh buat UTBK gitu, sebenarnya kayak UTBK terus sama buat di SIPPKB sama Perintis ITB. Nah tiba-tiba nih aku punya teman yang dia juga punya bimbel juga sama, tapi dia tuh buat OSN.
dan ngajakin buat collab. Nah menurutku itu hal yang menarik banget karena emang dari aku sendiri tuh nggak pernah tahu pasarnya OSN tuh kayak gimana. Kayak aku waktu SMA aja OSN nggak nyampe provinsi gitu, ibaratnya kayak nggak tahu sebenarnya dunia anak OSN tuh kayak gimana. Dan ternyata kalau dari cerita dia tuh bimbel OSN tuh juga ternyata menguntungkan banget karena emang itu soalnya susah-susah dan ibaratnya kita ngejual jasa yang orang mau datang ke kita tuh dalam keadaan nggak bisa gitu. Siswa datang ke kita dalam keadaan nggak bisa dan kita tuh berusaha buat ngasih penjelasan yang ibaratnya mahal banget karena jauh lebih susah dibanding pelajaran di sekolah. Kayak gitu sih. Jadi jangan lupa juga kayak kolaborasi itu salah satu hal yang penting. Kayak Humans ini kan juga sekarang kan collab juga gitu misalnya sama film sore tadi gitu-gitu. Jadi itu ternyata nge-boost banget dan di TikTok tuh sering lewat kayak Humans collab sama sore dan seolah-olah tuh kayak pasarnya sore sama pasarnya Humans ini gabung jadi satu sekarang. Gitu sih. Itu menarik banget. Wah, keren banget ya sobat, dari tips and trick yang udah dikasih oleh kakak-kakak Anaura, Kak Abi, dan Kak Kezia. Jangan lupa dicatat terus kita implementasikan ya. Segitu aja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.